Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersama saya, Serdik Bimo, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari Sukabumi, saya sekarang berada di Pendopo, Kabupaten Sukabumi. Disinilah tempat tinggal Bapak Marwan Hamami, Bupati Kabupaten Sukabumi. Di acara Kang Smart kali ini, saya akan berbincang-bincang mengenai polisi yang profesional itu bagaimana sih? Polisi yang modern itu bagaimana sih? Dan bagaimana harapan Bupati Sukabumi mengenai polisi yang presisi itu bagaimana? Ya, untuk saat ini saya sedang berada di Pendopo Kabupaten Sukabumi. Ikut saya. Selamat siang, Pak Bupati. Ayo, duduk. Ya, makasih, Pak. Oh, sini. Aduh. Apa sih tanggapan dari orang luar? Nah, kalau sekarang Pak Bupati kan memegang suatu daerah nih, Kabupaten Sukabumi. Pasti dong tahu, udah pasti stakeholder baik TNI maupun Polri itu sebagai yang membantu, sebagai dukungan tiangnya kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemda itu sendiri. Jadi dari segi polisian sendiri itu, kira-kira tanggapan Bupati itu bagaimana sih? Polisi yang ideal itu bagaimana, Pak? Ya, kalau melihat dari perspektif hari ini, seorang polisi yang dilihat oleh masyarakat maupun juga oleh institusi pemerintahan yang bisa kerjasama, yang bisa humanis lah ya. Dia bisa cepat menyesuaikan pada situasi dan kondisi, tetapi juga concern dalam satu penugasan, terutama dalam penegakan aturan. Ini yang tentunya pasti banyak diharapkan oleh masyarakat, sehingga polisi ini bisa dipakai contoh dalam keseharian, secara keluarga maupun juga secara pekerjaan. Memang sulit ini, sulit karena faktor-faktor banyak psikologis maupun faktor penunjangan lingkungan dan keluarga ya. Tapi ya itulah tugas polisi, mau tidak mau tantangannya harus bisa optimal dengan ekspektasi masyarakat hari ini. Baik, nah sekarang Kabupaten Sukabumi sendiri itu kan terdiri dari gurilap itu ya Pak Bupati. Ada gunung, rimba, laut, pantai, sungai, dan juga sekarang sudah infrastruktur udah mulai dibangun, udah mulai maju sekali, udah sangat-sangat signifikan sekali pembangunannya. Nah, di mana Kabupaten Sukabumi ini sebagai destinasi wisata, destinasi wisata orang baik dari Jakarta dan Bogor. Kalau kita lihat sendiri di Pelabuhan Ratu itu kan polisi pariwisata, polisi Samapta itu emang Sabtu Minggu suka diplotting Pak Bub. Yeah. Nah, kalau kira-kira Pak Bub nih, kalau supaya polisi ini bisa profesional di bidangnya ya kan, jadi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, harapan apa sih untuk pribadi kemampuan apa yang harus diasah lagi oleh polisi untuk menunjang wisata di Kabupaten Sukabumi? Ya, tentunya kalau kita melihat kondisi sesuai dengan pemetaan tadi objek ataupun juga kawasan, ya tentunya polisi harus bisa menyesuaikan dengan karakter kawasan itu. Kalau pariwisata, tentunya dia harus bisa memahami destinasi yang akan dituju oleh para wisatawan, dan polisi ini juga harus bisa mengarahkan dan meyakini kemampuan mengenal lingkungan, supaya ketika mereka bertanya sudah bisa menjawab di mana sih Curug Sodong kan. Kalau nanti masyarakat Jakarta atau Bandung yang ingin ke Curug Sodong, polisi ditanya tidak tahu, nah ini juga akan membuat satu ekspektasi lain, jadi harapan yang berbeda. Jadi tingkat kemampuan ini memang harus banyak belajar situasi lingkungan. Nah ini memang juga perlu komunikasi juga, banyak
mengunjungi posisi-posisi keberadaan organisasi perangkat daerah yang menangani persoalan-persoalan wisata tadi. Jadi harus ada kolaborasi atau juga semacam kerjasama yang bisa memberikan contoh bantuan-bantuan model sekarang lah. Masuk ke Idul Fitri pasti macet di mana-mana. Apalagi kalau ke Pelabuhan Ratu dengan sesi jalan tol yang kedua ini beres, saya yakin mereka macet. Nah, disinilah tugas yang sangat berat untuk menjawab persoalan kemacetan itu dengan fungsi pengaturan. Karena kadang-kadang kalau kita masyarakat tujuannya tidak dikasih alternatif, ini sulit. Nah, ini alternatif ini juga harus dimiliki secara pengetahuan wilayah, sehingga mereka jangan sampai terjebak kemarin gara-gara misalnya Cibadak ada sampai masuk ke hutan, ke kebun. Akhirnya mereka juga mau kemana gitu ya. Nah, lokasi-lokasi yang ditunjukkan mentok gitu. Destinasi wisata Pelabuhan Ratu ini meningkat, pasti nggak mungkin orang lokal aja kan? Ya, pasti ada orang asing ada juga. Asingnya. Ya kita, ya selain itu juga bahasa juga kita. Bahasa juga harus dikuasai. Juga. Yang misalnya yang masuk ke kita ya terus kalau bahasa Inggris sudah dasar lah. Ya. Nah, di kita kan banyak orang Korea, Jepang, misalnya yang suka surfing, atau juga orang-orang yang dari China mulai masuk juga. Ini minimal bahasa-bahasa atau pengenalan bahasa itu harus sudah dimiliki oleh mereka. Berarti ini Pak Bu, saya mau nambahkan lagi nih. Jadi kalau udah ada infrastruktur, udah ada sekarang, wisata meningkat, pasti juga pendapatan asli daerah akan meningkat juga kan? Ya, pasti. Harus ekonomi meningkat. Nah, ekonomi meningkat pasti investasi juga. Sebelumnya pasti investasi ini juga pasti akan banyak orang investasi di Kabupaten Sukabumi. Nah, saya juga kemarin Pak Bupati pernah bilang tuh, jangan ada yang menghambat investasi. Nah, ini sekarang saya pengen harapan ke depannya itu harus polisi yang bagaimana menjaganya dan harus mendukung investasi ini supaya pemulihan ekonomi nasional ini, harapan Pak Bupati bagaimana untuk polisi itu sendiri? Jadi kalau rata-rata hari ini masuk ke Sukabumi itu investasi itu agak terganggu dengan infrastruktur. Nah, dengan infrastruktur jalan tol sesi 2 ini lancar, jelas mereka akan masuk secara masif. Nah, tentunya juga di sini diperlukan kerjasama untuk bisa memudahkan mereka, karena banyak investasi kita yang masuk ke kita ini banyak yang terganggu. Nah, disinilah barangkali tugas polisi untuk bisa membantu mengamankan investasi tadi dari telahan masyarakat yang mengganggu. Karena kalau sudah terganggu satu investasi, kemudian biasanya dampaknya juga ke desa lain. Jadi perannya ini adalah bagaimana memahami masyarakat supaya tidak mengganggu investasi tadi tersebut, karena dampak dari investasi itu pun bagi masyarakat akan bisa merasakan nantinya. Saya kira cukup Pak Bub, pembicaraan kita. Semoga dialog kita ini, vlog kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan terutama bagi kepolisian itu sendiri. Oh, bagaimana sih harapan masyarakat tuh, bagaimana sih polisi pengen jadi bagaimana, terus pengennya polisi itu punya pengetahuan, punya ilmu komunikasi yang baik, ya kan? Dia sebagai pusat informasi dan keterangan, di bawah Google berjalan, itulah polisi yang diharapkan. Terus bermoral, profesional, dan yang terakhir adalah baik. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Bupati. Sama-sama. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Bupati Sukabumi. Jadi intinya ini sebagai motivasi kita sebagai seorang polisi yang profesional, modern, dan bermoral. Jadi polisi yang tadi Pak Bupati bilang harus tahu segalanya, harus mau tahu, pengetahuan semuanya harus tahu. Jadi polisi itu sebenarnya piket 24 jam. Apa itu piket? Pusat informasi dan keterangan. Dan yang kedua, polisi harus memperdalam keimanan kita dengan mendasari ilmu-ilmu agama, dan juga polisi itu harus menjadi polisi yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Program Kan Smart tetap jaya.